Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada hari ini, izinkan saya untuk berbagi kisah tentang seorang nenek tua yang harus berurusan dengan hukum karena mengambil sebatang singkong. Namun, dalam sidang tersebut, hakim yang menyidangnya tak kuasa menahan air mata karena wanita tua itu ternyata adalah ibunya sendiri. Sebelum melanjutkan, saya sarankan untuk kita semua menuliskan selawat kepada Nabi Muhammad, agar setiap lafaz yang kita ucapkan kelak menjadi saksi bagi kita dalam mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan melalui like dan subscribe pada channel ini, karena itu sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin sore berhembus pelan, mengibaskan jilbab lusuh yang dikenakan oleh Mak Santi, seorang nenek renta yang berjalan tertatih-tatih melewati ladang singkong yang luas. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Namun sorot matanya masih tajam meski keriput mengukir wajahnya. Mak Santi adalah seorang janda tua yang hidup sebatang kara di gubuk sederhana di pinggir desa. Sudah berhari-hari perutnya kosong, bahkan bubur dari daun singkong yang biasanya direbus pun tak lagi tersedia. Hari itu, ia hanya duduk menggigil di tikar robek sambil menatap langit yang mendung. Dalam hati, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika rezekiku ada di tanah orang, aku memohon ampun. Tetapi aku hanya ingin hidup." Suara bisikannya seakan menggetarkan langit. Tepat menjelang waktu maghrib, tubuh ringkihnya melangkah menuju kebun milik sebuah perusahaan besar yang memproduksi tepung singkong di kabupaten itu. Ia sadar itu bukan miliknya, namun niatnya sama sekali bukan untuk mencuri. Ia hanya menginginkan sebatang singkong, satu saja, agar bisa direbus dan dimakan untuk malam itu. Dengan tangan yang gemetar, Mak Santi mencabut sebatang singkong dari ujung ladang dan membungkusnya dengan kain bekas sarung. Dengan cepat, ia melangkah pulang. Namun, sial baginya, seorang mandor yang tengah melakukan patroli melihat aksinya. "Hei, berhenti!" teriaknya sambil mengarahkan sen terbesar ke arah Mak Santi. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan pencuri, namun ia tahu perusahaan tersebut tak akan memberikan ampun. "Aku hanya mengambil satu untuk makan malam, Nak," jawabnya. Namun, mandor itu tak peduli. "Kamu tetap pencuri." Tak lama kemudian, dua petugas keamanan datang dan menyeret tubuh kurusnya ke kantor perusahaan. Mereka mencatat, memotretnya, lalu menyerahkan kasus ini kepada polisi. Malam itu, Mak Santi terpaksa tidur di lantai dingin kantor polisi. Keesokan harinya, berita ini menyebar cepat di seluruh desa. Warga yang mengenal Mak Santi hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu betul bahwa ia bukan pencuri, namun hukum perusahaan begitu keras dan tak kenal belas kasihan. Singkong yang diambilnya seharusnya dihargai Rp5.000, tetapi tuntutan perusahaan adalah penjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp1.000.000. Ya Allah, ini adalah cobaan MU. Aku ridho, tapi izinkanlah aku untuk melihat anakku sebelum mataku tertutup. Aku yakin dia masih hidup. Ya Mujib, Engkau yang mengabulkan doa hamba lemah sepertiku. Bisikan ini tak pernah berhenti dari bibirnya, baik malam itu maupun malam-malam sebelumnya. Setelah menanti berbulan-bulan di pengadilan kota, 1 minggu kemudian, Mak Santi duduk di kursi pesakitan dengan tubuh membungkuk, mengenakan baju lusuh yang bahkan tak pantas disebut baju. Di depannya, jaksa perusahaan dengan percaya diri mengajukan tuntutan. Yang mulia, terdakwa telah mencuri dari lahan milik perusahaan PT Surya Singkong Abadi. Meskipun hanya sebatang, ini jelas melanggar hukum. Kami menuntut hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp300 juta. Ruangan pengadilan sunyi, hanya suara kipas dan kertas yang dibolak-balik yang terdengar. Semua mata tertuju pada kursi hakim, seorang pria muda yang gagah, mengenakan jubah hitam dengan pin keadilan di dadanya. Ia duduk tenang, memikirkan nasib seorang nenek tua yang tak berdaya. Namanya Hakim Muhammad Rizki Fadlan. Meskipun baru setahun bertugas, reputasinya sudah dikenal sebagai sosok yang tegas dan jujur. Saat ini, ia sedang menunduk membaca berkas perkara, tetapi ketika ia membaca nama terdakwa, tubuh Yati binti Sulaiman yang berasal dari kampung Cipaku, Majalengka, tiba-tiba terasa beku. Tanggal lahirnya adalah bulan Maret. Tangannya bergetar, dan ia menoleh perlahan kepada wanita tua yang duduk di depannya. Wajah wanita itu sembab dan penuh luka-luka kehidupan, tetapi ada sesuatu yang aneh, terlalu akrab, terlalu familiar. Dada sang hakim bergetar, dan ia kembali membuka berkas. Di kolom catatan tertulis bahwa Yati pernah menitipkan anaknya ke panti asuhan Al-Maun karena kemiskinan.
Ia menelan ludah dan mengingat betapa panti itu berfungsi sebagai tempat pertama kali ia menyadari keberadaannya tanpa orang tua. Hanya selembar kain yang tersimpan di sakunya, bertuliskan, "Anakku, maafkan ibu. Jika Allah mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi." Air mata mulai menetes dari mata sang hakim. Ia menarik napas panjang dan mengumumkan penundaan sidang selama 10 menit. Semua orang di ruangan tersebut tampak bingung. Di ruang belakang pengadilan, hakim muda itu berdiri di depan kaca, memandangi wajahnya sendiri sambil menangis. Ingatan masa kecilnya kembali satu persatu. Suara lembut yang mengajarinya doa, bau khas sarung yang dikenakan ibunya, dan potongan wajah wanita tua itu. Semua potongan puzzle kini bersatu. Ia melangkah kembali ke ruang sidang. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Mak, Yati binti Sulaiman, apakah engkau pernah memiliki anak laki-laki yang dititipkan ke panti?" Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada nenek tua itu. Mak Santi menunduk. Air mata menetes dari pipinya. "Aku pernah. Anakku masih berusia sekitar 3 tahun saat itu. Aku tidak mampu memberikan makan padanya. Jadi aku titipkan dia di panti. Di sakunya, kutuliskan namaku, Rizeki. Nama itu kuharapkan menjadi rezeki untuk orang banyak. Namun, sejak saat itu, aku tak pernah melihatnya lagi." Suasana hening menyelimuti ruangan. Hakim itu jatuh berlutut. "Ibu, aku Rizki, anakmu." Tangisan pecah. Mak Santi menutup wajahnya. Tidak percaya. Tubuhnya limbung. Sementara Hakim Rizki memeluknya erat di tengah ruang sidang. Semua yang hadir terdiam dan menangis menyaksikan pemandangan haru ini. Sore itu, perusahaan mencabut tuntutan. Namun Hakim Rizki tetap mengambil alih pembayaran denda. "Aku tidak akan membiarkan ibuku pergi ke penjara hanya karena sebatang singkong," katanya dengan tegas. Hari itu, Mak Santi pulang, tetapi bukan ke gubuk reotnya. Ia pulang ke rumah besar milik anaknya, tempat di mana ia akan tinggal bersama Rizki selamanya. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, wirid yang dilantunkannya setiap malam selama puluhan tahun. "Ya wajib, ya mujib, ya Allah, pertemukanlah aku dengan anakku sebelum ajal menjemputku. Aku rindu, ya Rahman, dan aku yakin engkau maha menyatukan hati yang terpisah." 3 hari setelah sidang yang penuh haru itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gubuk reot di ujung kampung Cipaku. Seorang sopir turun dan membuka pintu belakang. "Mak, ayo kita ambil barang-barang di dalam," ucap Hakim Rizki sambil menggandeng tangan ibunya yang gemetar. Mak Santi tampak bingung. Matanya menyapu seluruh pemandangan seolah tak percaya apa yang sedang ia alami. Dari ruang tahanan ke ruang sidang, dari pelukan pengadilan ke pelukan kasih sayang, dan kini ia akan meninggalkan rumah kecil yang menjadi saksi tangis dan doanya untuk anaknya setiap malam. "Apa aku boleh ambil sajadahku?" tanya Mak Santi lirih. Rizki mengangguk. Dengan senyuman, "Kita membawa semuanya, Mak. Semua yang Mak inginkan." Di dalam gubuk ini, hanya ada tikar anyaman yang sobek, sajadah lusuh yang menghitam di sudut, dan sebuah kaleng kecil berisi batu kerikil sebagai pengganjal pintu. Tak ada lemari, tak ada bantal. Namun, di tempat ini, telah lahir ribuan malam penuh doa. Mak memeluk sajadah itu dan menciumnya, penuh harapan. "Ya, engkau yang wajib, engkau yang mujib, engkau tidak tidur, engkau tidak pernah. Tinggalkan aku," bisiknya. Sore itu, mereka meninggalkan kampung Cipaku. Saat melewati jalan utama desa, banyak warga berdiri di pinggir jalan, sebagian menunduk dengan rasa penyesalan karena dulu mengabaikan Makati. Bahkan, ada yang pernah menertawakannya saat ia mengais sisa-sisa daun singkong di pasar. Namun hari itu terasa berbeda. Mobil melaju pelan. Di dalamnya duduk seorang wanita tua dengan mata yang berkaca, namun tetap penuh martabat. Di sampingnya, seorang anak laki-laki yang kini telah menjadi sosok yang disegani. Tak satu pun dari mereka yang tahu betapa beratnya perjalanan cinta antara seorang ibu yang telah kehilangan dan seorang anak yang tengah mencari. Rumah yang mereka datangi besar dan terdiri dari 2 lantai, dengan pilar-pilar kokoh serta halaman luas yang dipenuhi bunga melati dan gemericik suara air dari kolam kecil. Namun, yang paling indah adalah kamar di pojok lantai atas. Dindingnya putih bersih, karpetnya empuk, dan di tengahnya terhampar sajadah hijau baru yang menghadap kiblat. "Itu kamar, Mak. Sajadah itu aku beli sendiri. Tapi jika Mak masih mau pakai sajadah lama, itu juga boleh," ucap Rizki sambil tersenyum. Makati tersenyum malu. "Aku akan taruh keduanya, ya Nak. Sajadah yang lama sebagai kenangan,
dan yang baru untuk masa depan. Malam pertama di rumah baru itu, Makati tak bisa tidur. Ia duduk di atas karpet sambil menangis. Tangannya meraba sajadah, dan bibirnya bergetar. Ya wajib, ya mujib, ya Allah, terima kasih telah mempertemukan aku dengan anakku dalam keadaan sehat, baik, dan telah menjadi lelaki saleh. Keesokan paginya, Rizky sengaja mengambil cuti selama seminggu dari tugasnya sebagai hakim. Ia ingin menghabiskan waktu bersama ibunya. Mereka sarapan bersama, menikmati nasi uduk, tempe goreng, dan sambal terasi. Namun, Makati makan dengan perlahan, bahkan terlalu pelan. Kenapa Mak nggak makan banyak? Tanya Rizky. Aku takut, Nak. Nanti semua ini hanya mimpi. Aku kenyang bukan karena makanan, tapi karena hatiku kini penuh. Akhirnya, penuh juga, jawabnya. Rizky memeluk ibunya dan mencium keningnya sambil berbisik. Ini bukan mimpi, Mak. Kita sudah bangun. Sekarang waktunya untuk hidup. Hari demi hari berlalu, Makati mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Namun, ada satu kebiasaan yang tak pernah ditinggalkannya, wirid malam. Setelah salat hajat, ia tetap membaca doa yang sama. Meskipun kini tak lagi dalam kesedihan, tapi sebagai bentuk syukur. Ya wajib, ya mujib. Engkau maha menemukan, engkau maha mengabulkan. Pertemuan ini adalah hadiah paling indah di dunia. Jangan pisahkan kami lagi, ya Allah. Rizky sering berdiri diam di balik pintu, mendengarkan ibunya berdoa, kadang mengusap air mata. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seorang wanita bisa bertahan puluhan tahun hanya dengan satu harapan, bertemu kembali dengan anaknya. Suatu bulan setelah tinggal bersama Rizky, ia mengajak ibunya ke panti asuhan Alma. Rizky ingin Makati melihat kembali tempat di mana ia dulu menitipkan anaknya. Saat tiba, para pengurus menyambut mereka dengan hangat. Mereka masih ingat sosok wanita renta yang dulu menyerahkan anaknya dengan air mata. Dan hari itu, mereka melihat wanita yang sama datang kembali, bersama anaknya yang kini telah menjadi hakim besar. Di depan pintu panti, Makati bersujud. Aku mohon, jangan pernah malu mengaku orang tuamu. Ya Nak, meski aku hanya nenek tua yang pernah kehilangan arah, ucapnya. Dengan menahan tangis, Rizky berkata, aku bangga menjadi anakmu. Dunia boleh saja melupakan, tetapi aku akan selalu ingat dari mana aku berasal. Suatu malam, Rizky duduk bersama ibunya di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang bersinar. Mak, bolehkah aku bertanya satu hal? Tanya Rizky. Apa itu, Nak? Jawab ibunya. Apakah saat itu, Mak yakin aku masih hidup? Mak Yati mengangguk sambil tersenyum. Bukan karena aku tahu, tetapi karena aku percaya pada Allah. Setiap malam, aku berdoa, ya wajib, ya mujib, aku tidak tahu di mana anakku, tapi engkau tahu. Maka, pertemukanlah aku dengannya jika itu baik bagiku. Malam itu, saat aku ditangkap karena urusan singkong, aku merasakan bahwa waktu kami sudah dekat. Rizky menangis lagi, dan langit Majalengka bersinar penuh bintang. Tidak ada lagi jurang antara kami, tidak ada lagi doa yang menggantung. Semuanya telah dijawab, tapi kisah ini belum berakhir. Akan ada kejadian baru, ujian baru, dan rahasia besar yang akan muncul dalam hidup Makati dan Hakim Rizky. Pagi itu, di ruang makan yang hangat dan rapi, Makati duduk sambil mengupas pisang, sementara Rizky sibuk di ruang kerjanya menandatangani berkas, sesekali mencuri pandang ke ibunya. Sejak ibunya tinggal bersamanya, hatinya merasa damai. Namun, hari itu terasa berbeda. Makati memperhatikan televisi yang menayangkan berita lokal tentang perusahaan singkong Sentra Jaya yang dilaporkan atas praktik perampasan tanah warga. Tangan Mak Yati bergetar. Ia seolah mengenali wajah seseorang di layar. Mak, kenapa? Tanya Rizky, tetapi Mak Yati tidak segera menjawab. Ia berdiri perlahan dan berkata, Nak, Mak mau ke masjid dulu ya, mau salat duha. Biar aku antar pakai mobil, jawab Rizky. Enggak usah, Nak. Biar Mak jalan kaki saja. Biar hati ini bisa ngobrol sama langit di masjid. Mak Santi menangis dalam sujud panjang, merasakan ada sesuatu yang belum tuntas. Seakan singkong yang ia ambil dulu bukan sekadar batang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berat yang disembunyikan Allah darinya. Ya wajib, ya mujib, tunjukkan jika masih ada jalan yang belum aku lalui. Jika aku belum selesai menebus masa lalu, tunjukkan lewat mimpi, lewat tanda, atau lewat rasa. Dan malam itu, jawaban pun datang. Dalam tidurnya,
Makati bermimpi kembali ke hari saat ia mengambil singkong itu. Namun kali ini berbeda. Ia melihat sekelompok orang berseragam membuang tumpukan berkas di sekitar ladang singkong. Di antara berkas-berkas itu, ada sebuah map merah yang jatuh dan terbuka. Tertulis di atasnya sertifikat hak milik Dharma Yatimah binti Samsudin. Makati terbangun dengan tubuh gemetar. "Nak, kamu masih simpan bukti-bukti waktu sidang kemarin?" tanyanya kepada Rizky. "Iya, kenapa?" Rizky menjawab. Makati duduk dan menatap anaknya dalam-dalam. "Mak rasa ladang singkong itu dulu tanah milik kakek kamu. Tanah itu seharusnya menjadi warisan. Tapi saat Mak sibuk menyelamatkan hidupmu, mungkin seseorang telah mengambilnya diam-diam." Keesokan harinya, Rizky pergi ke kantor pertanahan sambil menyamar sebagai warga biasa. Ia menelusuri arsip lama, dan benar, dokumen kepemilikan tanah atas nama Samsudin pernah tercatat. Namun setahun lalu, statusnya berubah menjadi milik perusahaan tanpa ada surat jual-beli. "Mak, kamu benar. Ladang singkong itu dulunya milik kakek, tapi tanah itu diambil secara ilegal oleh perusahaan," ucap Rizky saat tiba di rumah. Mak Santi hanya menatap langit-langit sambil berbisik, "Allah tidak pernah tidur, Nak. Yang zalim akan terguncang, yang sabar akan diangkat." Hari demi hari berlalu. Rizky mengumpulkan bukti demi bukti. Ia tidak hanya ingin membersihkan nama ibunya, tetapi juga menuntut keadilan bagi puluhan warga lain yang ternyata mengalami nasib serupa. Dan saat itu, segala sesuatunya mulai tampak jelas. Makati mengganti wirid malamnya menjadi lebih panjang dan penuh harapan. Setiap malam, amalan Makati terdiri dari doanya yang khusyuk. Ya wajib, ya mujib, ya hak, ya ed, ya syobur, ya fatah, ya nur. Wahai yang maha menemukan, maha mengabulkan, maha benar, maha adil, maha penyabar, dan maha membuka pintu cahaya, bukalah kebenaran di bumi yang telah gelap ini. Tunjukkanlah keadilan MU di sini. Di hadapan mereka yang merasa berkuasa, setiap malam ia melaksanakan rangkaian wirid setelah salat hajat 2 rakaat. Setiap malam, mimpinya semakin jernih, seolah Allah membuka satu persatu pintu rahasia. Hingga akhirnya, tibalah hari bersejarah saat perusahaan Singkong Sentra Jaya mengajukan gugatan resmi. Rizky turun langsung sebagai kuasa hukum masyarakat, mengundurkan diri dari jabatan hakim dalam kasus ini demi menjaga integritas hukum. Sidang tersebut tak hanya mempertemukan perusahaan dan warga, tetapi juga mengungkap tabir kelam yang selama ini tersembunyi, seperti korupsi dalam kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen, dan penindasan sistematis terhadap masyarakat miskin selama lebih dari 2 dekade. Di dalam ruang sidang, Makati hadir sebagai penonton, duduk tenang dengan sajadah kecil di tasnya. Ia tidak datang dengan amarah, tetapi dengan harapan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Saat investigasi lanjutan berjalan, muncul nama seorang pejabat penting yang terlibat dalam jaringan mafia tanah ini. Betapa mengejutkannya, pejabat itu ternyata adalah ayah angkat Rizky, sosok yang dulu dianggap pahlawan karena menyelamatkan banyak anak terlantar. Rizky merasa terpuruk, seolah dikhianati oleh masa lalu. Namun, Makati menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, orang baik bisa lahir dari lingkungan buruk, dan orang buruk bisa menyamar dalam kebaikan. Jangan goyah. Jika kamu benar, teruskanlah. Allah akan menjaga langkahmu." Bab ini belum berakhir, karena rahasia belum sepenuhnya terkuak. Akan ada pertemuan yang tak terduga, satu dokumen yang belum ditemukan, dan pilihan berat yang harus diambil Rizky. Apakah ia akan mengekspos ayah angkatnya demi keadilan, atau menyelamatkan nama seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya? Siang itu, angin Majalengka berhembus kencang. Rizky duduk sendiri di balkon atas rumahnya, dikelilingi oleh setumpuk berkas pengadilan, rekaman suara, dokumen transaksi, dan sebuah foto tua yang hampir lusuh. Foto itu menampilkan dirinya ketika masih kecil, digendong oleh seorang pria parubaya berjenggot putih yang mengenakan seragam resmi. Dia adalah Pak Wahyu, ayah angkatnya, pengasuh di panti asuhan Alma, sosok yang pernah memberinya makan saat tak ada yang peduli, dan membelikan sandal ketika kakinya berdarah karena bermain. Namun kini, namanya tercantum sebagai salah satu tokoh kunci dalam kasus penggelapan tanah desa, termasuk ladang singkong milik kakeknya. Ya Allah, Rizky menutup mata, mengenang pesan ibunya, yang zalim akan terguncang, yang sabar akan diangkat. Namun, bagaimana jika orang yang dulu menolongnya kini terlibat dalam kezaliman? Sore harinya, Mak Yati menyusul ke balkon dengan membawa segelas teh manis. Mak tahu, "Nak, wajah kamu tidak bisa menyembunyikan beban,
ucapnya lembut. Rizky menatap wajah ibunya. Mata itu sudah terlalu sering menangis, tetapi tetap bersinar dengan keikhlasan. Mak, jika orang yang dulu menolongku, yang membuatku bisa hidup sampai hari ini, ternyata adalah orang yang zalim, apa yang harus aku lakukan? Mak Yati tidak serta-merta menjawab. Ia duduk sambil menyesap tehnya, kemudian memandang jauh ke arah Cakrawala. Dulu, saat Mak melepaskan kamu ke panti asuhan, Mak menitipkan kamu bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Jika hari ini kamu berada di posisi ini, paling tinggi dan yang terendah, jangan biarkan perbedaan itu membutakanmu. Keadilan bukan sekadar soal membalas budi, keadilan adalah sebuah ujian. Air mata Rizky menetes. Jadi izinkan aku, Mak. Maju terus. Iya nak. Namun, jangan biarkan ada dendam. Hukumlah dengan adil, tapi biarkan hatimu tetap bersih. Hari sidang lanjutan pun tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh berbagai pihak. Media nasional hadir dan warga desa memenuhi ruangan. Sebagian terpaksa berdiri karena kekurangan kursi. Di bangku saksi, Rizky berdiri sebagai kuasa hukum. Jaksa memanggil saksi utama hari itu, Wahyu Sastro Winoto. Ruang sidang tiba-tiba sunyi saat seorang pria tua dengan rambut putih memasuki ruangan menggunakan tongkat. Tubuhnya bergetar, namun matanya masih memancarkan ketajaman. Ketika melihat Rizky di kursi pengacara, pria itu tampak terpaku. Suaranya lirih dan gemetar, seolah tak percaya pada kenyataan. Iya Pak, ini saya. Sidang dimulai. Wahyu duduk sebagai saksi, tetapi suasana berubah saat jaksa mulai membacakan dokumen transaksi yang ditekennya tahun lalu. Wahyu menyangkal, mengklaim bahwa dirinya hanya memediasi jual beli tanah yang dianggap sah. Namun, bukti rekaman dan tanda tangan palsu dari ahli forensik berbicara sebaliknya. Rizky berdiri dengan tenang namun tegas. Apakah Bapak tahu bahwa tanah itu milik keluarga saya? Wahyu terdiam, mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Apakah Bapak tahu bahwa saya adalah anak dari Dharma Yatimah binti Samsudin yang pernah menitipkan saya di panti karena miskin? Berkata Rizky. Wahyu terlihat menunduk dan bersedih. Saya tahu, tapi saya takut. Saya pikir kamu tidak akan tahu, dan sudah melupakan semuanya. Kenapa Bapak melakukan ini? Tanya Rizky. Dengan terisak, Wahyu menjawab, saya butuh uang. Panti hampir tutup, dan saya pikir tanah itu tidak akan dituntut siapapun. Saya salah. Saya zalim. Ruangan menjadi hening. Semua menggantungkan harapan pada keputusan Rizky. Ia bisa saja menghancurkan reputasi pria yang pernah menyelamatkannya. Namun ia juga memahami bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Rizky menarik napas dalam-dalam dan berkata, yang zalim tetap harus dihukum, tetapi biarlah hukum yang berbicara, bukan amarah pribadi. Bapak tidak akan saya benci, tetapi saya juga tidak akan membiarkan warga lain menjadi korban. Hari itu, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka. Namun, saat keluar dari ruangan sidang, Rizky menghampirinya dan memeluknya. Saya tetap berterima kasih. Karena dulu Bapak menolong saya. Tapi sekarang, saya harus menolong orang lain, karena itu yang ibu saya ajarkan. Wahyu menangis dalam pelukan Rizky. Ia tidak menyangka bahwa anak yang dulunya ia angkat karena kasihan kini menjadi pria yang menegakkan keadilan, bahkan untuk orang seperti dirinya. Malam itu, di rumah, Makati menyalakan pelita kecil di musala. Ia duduk bersila dan memulai wirid, seperti biasa. Ya wajib, ya mujib, ya hak ed. Terima kasih, karena hari ini bukan hanya anakku yang engkau angkat, tetapi juga hatiku yang engkau angkat dari kegelapan dendam. Dan malam itu, Rizky duduk di samping ibunya. Untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai hakim, ia menangis, bukan karena kelelahan, tetapi karena hatinya akhirnya merasa tenang. Pagi itu, langit Majalengka tertutup kabut tipis. Makati sedang menyiram tanaman di halaman rumah kecil yang kini ia tinggali bersama Rizky. Rumah itu bukan lagi kontrakan tua, melainkan bangunan sederhana yang dipenuhi cinta. Ia menunduk, menatap sebuah pohon mangga kecil yang baru saja tumbuh. Kayak kamu waktu kecil, nak. Kecil tapi kuat, gumamnya. Rizky datang membawa 2 gelas teh manis. Mak, boleh tanya sesuatu? Tanyanya sambil. Mak Santi duduk di bangku kayu yang terletak dekat pohon mangga, terdiam sejenak. Ia tahu, saat ini adalah momen yang tak terelakkan. Bolehkah aku tahu siapa ayahku? Tanyanya pelan. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus,
dan suara burung seakan ikut terhenti. Maksanti menunduk, memandangi tanah yang mulai lembab seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa menit hening, ia pun mulai berbicara. Saat kamu lahir, Mak tidak punya siapa-siapa. Nak, kakekmu sudah tiada, dan nenekmu tidak sanggup merawatku karena sakit. Satu-satunya yang dimiliki oleh Mak hanyalah Allah. Rizky menggenggam tangan ibunya, dan dia tahu. Mak, tapi aku ingin tahu siapa ayahku, tanyanya penuh rasa ingin tahu. Mak Yati menghela napas panjang. Namanya Juhri. Dulu dia seorang sopir truk antar kota. Dia datang ke kampung kita saat musim panen. Mak bekerja sebagai buruh tani. Kami sering bertemu dan mengobrol. Dia sopan, baik, dan Mak merasa dia orang yang jujur. Lanjutnya, Rizky menahan napas. Kami menikah secara siri, dan tidak banyak yang tahu, karena saat itu Mak takut dimusuhi oleh warga kampung. Dia berjanji akan membawaku ke kota untuk hidup yang lebih baik. Makati mulai menangis pelan. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Tapi sehari setelah kamu lahir, dia pergi dan tidak pernah kembali. Katanya mau mengambil uang di terminal. Sampai sekarang, aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Rizky terdiam. Bukan karena marah, tetapi hatinya berdesir. Ia mengira akan marah saat mengetahui ayahnya pergi, tetapi yang ia rasakan justru iba. Mak, kenapa selama ini tidak pernah cerita? Tanya Rizky. Makati menatapnya dengan mata berkaca. Karena Mak tidak ingin kamu tumbuh dengan rasa dendam. Mak ingin kamu menjadi lelaki yang tahu bahwa semua yang kamu dapatkan bukan karena kamu anak siapa, tetapi karena kamu adalah anak dari doa. Malam harinya, Rizky duduk di kamarnya, menatap bingkai foto dirinya dan ibunya. Di sampingnya, ada buku tua milik Mak Yati yang berisi catatan doa-doa yang ditulisnya selama puluhan tahun. Halaman yang paling usang berisi tulisan ini, Ya Jalali, Wal Ikram, Ya Mukni, Ya Wahab, Ya Rahman. Jika engkau tidak izinkan aku kembali melihat wajah ayah anakku, maka cukupkanlah aku melihat anakku berdiri sebagai orang yang engkau muliakan. Setiap malam, Rizky membaca doa itu, dilanjutkan dengan syalawat, Allahumma sholli, ala Muhammad wa, ala Ali Muhammad, kama sholaita, ala Ibrahim wa, ala Ali Ibrahim. Setelah itu, ia menutup dengan kalimat, Hasbiyallahu la ilaha illahua, alaihi tawakaltu, wa huwal rabbul arsyil azim. Diulang 7 kali sambil menatap langit dengan hati penuh harap. Keesokan harinya, Rizky melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia kembali ke panti asuhan Al-Maun dan bertanya kepada pengurus lama, apakah mereka pernah mendengar nama Juhri, sopir truk yang membawa anak untuk dititipkan. Pengurus itu mengangguk pelan. Dulu ada satu pria yang datang membawa bayi. Dia bilang istrinya sedang sakit parah, tapi kemudian dia meninggalkan bayi itu dan pergi, tidak pernah kembali. Dia meninggalkan surat atau sesuatu? Tanya Rizky. Pengurus itu masuk ke dalam lemari besi tua dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat jaket bayi dan selembar kertas lusuh yang sudah menguning. Tertulis, jika kamu besar nanti dan membaca ini, ketahuilah ayah mencintaimu. Tapi ayah bukan lelaki baik. Ayah ingin kamu tumbuh tanpa beban dosa dari ayahmu. Maafkan aku, anakku. Rizky tidak bisa menahan air mata. Dunia seolah berhenti sejenak. Hatinya penuh tanya, tetapi juga penuh jawaban. Malam itu, ia pulang dan memeluk Mak. Terima kasih, Mak. Aku tahu sekarang aku lahir bukan dari orang tua yang sempurna, tetapi aku dibesarkan dengan cinta yang sempurna, ucapnya. Makati memeluknya erat. Dan kamu akan tumbuh menjadi lelaki yang tidak kalah dari siapapun. Pagi itu, suara ketukan terdengar dari luar pagar. Rizky baru saja selesai membersihkan halaman. Rizky menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang lelaki tua berjaket lusuh berdiri di sana, memegang topi di dadanya. Rambutnya sudah putih, tubuhnya kurus, namun tatapan matanya tajam, bukan karena marah, melainkan karena terlalu lama menahan rindu. Maaf, ini rumah Makati, kata Rizky sambil mengerutkan dahi. Iya, betul. Anda siapa, Pak? Tanyanya lebih lanjut. Lelaki itu tersenyum pelan, lalu menggenggam pagar. Saya Juhri. Saat itu, waktu seolah berhenti dan angin berbisik lembut. Keheningan menyelimuti saat suara mesin motor perlahan menghilang. Rizky terdiam, lidahnya keluh dan pikirannya terasa beku, tak mampu memproses perkataan yang baru saja terucap oleh lelaki itu. Saya ayah kamu, katanya dengan suara pelan, seolah takut ditolak.
Rizky menelan ludah dan menggenggam pagar dengan erat. Apa bukti Anda ayah saya? Tanyanya. Juhri membuka jaketnya, kemudian mengeluarkan kalung tua dari kantong dalamnya. Liontin kecil itu memperlihatkan foto seorang bayi yang tidur nyenyak dalam selimut biru. Ini foto kamu waktu berusia 1 minggu. Saya sendiri yang memotretnya. Di dalam rumah, Makati tiba-tiba merasa tubuhnya bergetar. Sesak di dada membuat matanya berkaca-kaca tanpa alasan yang jelas. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju teras depan. Ketika membuka pintu, matanya membelalak, dan tubuhnya terasa limbung. Allah, Juhri, desaknya. Lelaki itu menunduk. Aku kembali. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku di sini bukan untuk membela diri. Aku hanya ingin melihat kamu sekali sebelum aku pergi selamanya. Makati menatapnya lama, sangat lama. Air matanya mengalir, bukan karena benci, melainkan karena terlalu lama menyimpan luka dalam kesendirian. Kenapa kamu pergi? Tanyanya, suaranya bergetar. Juhri menunduk. Waktu itu aku dipaksa ikut truk keluar kota karena utangku yang menumpuk. Aku ingin kembali, tetapi setibanya di kampung, kamu sudah tidak ada. Katanya kamu pindah dan tidak meninggalkan alamat. Kenapa kamu tidak mencariku? Makati bersuara, suaranya bergetar. Aku mencari, tapi aku hanya seorang sopir miskin. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku cari ke panti, tapi aku tidak tahu nama anak kita karena kamu belum memberi nama saat itu. Makati menutup wajahnya, tangisnya pecah. Rizky berdiri di tengah mereka, bingung antara menolak atau menerima kenyataan. Malam itu, Rizky duduk di musala kecil rumahnya, membaca wirid yang biasa dibacakan ibunya. Namun kali ini, hati terasa lebih berat. Ya Latif, ya Hakim, ya Alim, jika ini ujian, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapinya. Jika ini rahmat MU, lapangkanlah hatiku untuk menerimanya. Ia melanjutkan dengan syalawat, penuh harapan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita, ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dan doa pamungkas ibunya terasa seperti suara hatinya sendiri. Hasbiallahu la ilaha illahua, alaihi tawakaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Keesokan harinya, Rizky membawa Juhri ke makam neneknya. Di sana, mereka duduk lama. Pak, saya tidak bisa menerima begitu saja, tetapi saya juga tidak bisa menolak kebenaran yang sudah Allah tunjukkan. Juhri menunduk. Saya mengerti, Nak. Saya tidak meminta diterima. Saya hanya ingin kamu tahu, saya tidak pergi karena benci, tetapi karena saya terlalu kecil untuk menanggung beban yang besar. Di ruang tamu, Makati kembali membaca buku wiridnya, menambahkan kalimat baru. Ya Jabbar, Ya Gfar, Ya Rahman, terima kasih karena engkau bukan hanya mempertemukan aku dengan anakku, tetapi juga dengan masa lalu yang belum sempat aku tutup dengan baik. Ia menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tersenyum. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tetapi karena hatinya telah ikhlas atas semua yang pernah menyakitkan. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Makati pergi ke warung langganannya di ujung gang. Ia membeli beras dan beberapa potong tempe, siap menjalani hidupnya yang baru. Lebih lapang, tanpa perlu berutang atau mengandalkan sisa nasi kemarin untuk menyambung hari-hari. Namun, bukan itu yang membuat langkahnya terasa ringan di pagi itu, melainkan karena hatinya telah terbebas dari rasa dendam yang selama ini mengganggu. Ia merasakan kedamaian. Namun, saat hendak pulang, ia berpapasan dengan seseorang yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya, yaitu Bu Karsih, tetangga yang selama ini tampak biasa. Penjual jamu keliling yang tinggal 2 rumah dari tempat kontrakan Makati dulu memiliki wajah yang ramah, namun penuh dengan teka-teki. Pada pagi itu, ia memanggil Yati dengan berkata, "Yati, boleh mampir sebentar? Ada sesuatu yang selama ini aku simpan dan ingin kau tahu." Makati pun duduk di kursi rotan di rumah Bu Karsih. Ruangan tersebut sederhana, namun di dindingnya menggantung berbagai bingkai foto. Salah satu foto membuat jantung Makati berdebar. Sebuah foto lama yang sudah terlalu familiar baginya. Juhri yang masih muda berdiri di depan rumah yang tak asing. "Jadi, maksudmu apa, Karsih?" tanya Makati, suaranya bergetar. Bu Karsih menghela napas dalam-dalam. "Saat kamu melahirkan, aku tahu kamu tinggal sendirian. Aku tahu kamu menikah siri dengan Juhri. Waktu itu, aku merasa iri, karena Juhri selalu bercerita tentangmu, tentang betapa kuat dan sabarnya dirimu." Makati membeku. Tangannya mulai berkeringat.
Jadi, malam itu, saat Juhri pulang dari mengambil uang di terminal, aku cegat dia di jalan. Aku bilang anakmu sudah meninggal. Aku bilang kamu pergi. Aku berkata bahwa kamu sudah kabur. Padahal, kamu masih di rumah, lemah setelah melahirkan. Makati terjatuh terduduk, seluruh tubuhnya bergetar, suaranya tercekat. Kenapa kamu lakukan itu? Air mata mengalir di pipi Bukarsi. Karena aku bodoh, Yati. Aku mencintai Juhri, tetapi dia tidak pernah melirikku. Selalu kamu yang ia sebut. Aku pikir jika kamu tidak ada, aku bisa menggantikan tempatmu. Ia menghapus air mata dengan tangan yang bergetar. Tapi aku salah. Setelah itu, Juhri pergi dan tak pernah kembali. Kebohongannya membuat Bukarsi hancur. Setiap hari ia melihat Makati menunggu di depan rumah sambil menggendong Rizki, berharap Juhri akan pulang. Hatinya remuk, namun ia terlalu pengecut untuk mengakuinya. Makati hanya menunduk, diam, tetapi air matanya terus mengalir. Ini bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya mengerti bahwa hidupnya dirampas oleh orang yang selama ini ia percayai. Setiap malam, aku berdoa agar Allah membukakan jalan untuk bertemu Juhri lagi. Tapi aku tidak tahu bahwa jalan itu tertutup olehmu, kata Makati lirih. Bukarsih menunduk. Ia mengeluarkan sesuatu dari laci meja, sebuah surat dalam amplop tua yang di atasnya bertuliskan nama Yati. Surat ini dititipkan Juhri padaku malam itu. Dia sempat menulis sebelum pergi, tetapi aku simpan dan tidak pernah memberikannya kepadamu. Makati meraih surat itu dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan. Isinya hanya satu lembar. Ti, jika nanti aku tak kembali, tolong jaga anak kita dengan baik. Aku akan coba kembali secepatnya. Namun jika hidup memisahkan kita, aku harap kau tetap yakin bahwa cintaku padamu dan anak kita tak pernah hilang. Doakan aku akan mencarimu sampai kapanpun. Tanda tangan Juhri tertulis di bawah. Di luar rumah Bukarsih, hujan turun perlahan, seolah langit ikut menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena sebuah kebenaran akhirnya terungkap setelah puluhan tahun. Makati melipat surat itu dengan hati yang berat, lalu menatap Bukarsih dan berkata, kamu memang telah menghancurkan hidupku, tetapi aku tak ingin hidup dengan dendam. Aku sudah cukup lama menanggung luka. Kini biarlah Allah yang membalas semua, baik maupun buruk. Malam harinya, Rizki melihat ibunya duduk sendirian di musala, memandang anaknya dengan senyuman di wajah. Akhirnya, doa Mak terjawab. Namun, seringkali jawaban dari Allah datang tidak dari arah yang kita harapkan. Kadang ia muncul dari luka-luka lama yang tersimpan rapi. Pagi di Majalengka diwarnai oleh semburan angin lembut, tetapi hari itu, hati Juhri terasa berat. Ia duduk di ruang tamu sambil menyesap secangkir kopi yang sudah dingin. Rizki baru saja berangkat ke kantor pengadilan, sementara Makati masih belum terlihat. Sejak semalam, Maksanti keluar dari kamarnya. Pintu terbuka, dan ia melangkah perlahan dengan mata sembab, namun sorot matanya tenang. Pak Juhri, ucapnya. Juhri berdiri dan menjawab, iya, Ti. Kamu sudah tahu, ya? Maksanti hanya mengangguk, lalu duduk perlahan di sofa. Ia menggenggam tas kecil di tangannya dan mengeluarkan surat yang ditulis Juhri puluhan tahun lalu. Surat yang hampir tidak pernah sampai padanya. Aku baca ini semalam. Rasanya seperti luka lama yang terjahit sendiri, ungkapnya. Juhri tertunduk. Maaf, aku tidak tahu semua ini. Aku pikir kamu yang pergi, lanjutnya. Maksanti menggeleng pelan. Bukan kamu yang salah, tapi hidup ini kadang terlalu kejam bagi orang miskin seperti kita, ujarnya, menatap dalam mata Juhri yang penuh luka. Kamu tahu siapa yang menghalangi kamu kembali ke aku? Tanya Maksanti. Juhri menggeleng. Bukarsih, kata Maksanti, menarik napas panjang. Nama itu bukanlah hal yang asing bagi Juhri. Ia ingat betul, perempuan itu sering mampir ke warung Maksanti, membantu antar belanja, dan bahkan sesekali menggendong Bei Rizki saat Maksanti pergi ke kamar mandi. Dia yang bilang kamu pergi dan dia simpan suratmu selama ini, bisik Maksanti. Juhri membeku. Astagfirullah, ya Allah, serunya. Sore itu, mereka berdua mendatangi rumah Bukarsih. Perempuan tua itu keluar dengan tubuh lemah, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Aku tahu kalian datang untuk aku, katanya pelan. Maksanti menatap Juhri, bukan untuk balas dendam, tetapi agar tidak ada lagi luka yang harus disimpan sendirian. Juhri melangkah maju.
Ia menatap perempuan yang dulu menghancurkan hidupnya dan dengan suara lirih berkata, "Kamu tahu aku bisa melapor polisi, tapi aku tidak akan lakukan itu. Aku tahu hidup ini sudah cukup menghukum kamu dengan penyesalan." Bukarsih menangis dan bersimpuh. "Ampuni saya, Juhri. Ampuni saya, Yati. Saya bukan manusia. Saya iblis waktu itu." Maksanti mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Bukarsih. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Aku harap kamu gunakan sisa umurmu untuk menebus semuanya dengan amal dan taubat." Beberapa hari kemudian, Rizky berdiri di depan rumah masa kecilnya yang kini sudah direnovasi. Halaman yang dulu penuh ilalang kini ditanami bunga. Di tengah taman, Maksanti duduk di kursi kayu, menggenggam tas kecil berisi buku wiridnya. Rizky mendekat dan duduk di samping ibunya. "Mak, boleh Rizky tahu apa sebenarnya yang Mak baca setiap malam dulu? Yang Mak teruskan meski lapar dan sendirian?" tanya Rizky. Maksanti tersenyum dan mengeluarkan secari kertas lusuh yang sobek di ujungnya. Di dalam kertas itu tertulis rapi, "Ya Latif, Ya Rahman, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Erabe, temukan aku dengan anakku dalam keadaan dia selamat, sehat, dan jadi orang yang mencintaiku. Hasbiallahu la ilaha illahu, alaihi wakaltu, wa huwa arsyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Rizky membaca doa itu pelan-pelan, kemudian menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Mak, Rizky ini buah dari doa Mak." Maksanti mengangguk pelan. Dan hidup ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengabaikan doa orang yang teraniaya. Di ruang arsip kantor kelurahan, Rizky sedang memeriksa dokumen. Ibu Rizky menerima rumah baru yang diberikan kepadanya tanpa biaya. Awalnya, Rizky percaya bahwa rumah itu diperoleh sebagai hasil dari hadiah pengadilan berkat jasanya. Namun, ada yang terasa aneh. Ternyata, rumah tersebut bukan berasal dari kas negara. "Ini bukan hibah pengadilan," kata petugas desa dengan tegas. Rizky mengernyit, bingung. Petugas itu kemudian membuka folder tambahan dan melanjutkan, "Ini adalah hibah pribadi. Di sini tercantum nama penghibahnya." Dengan pelan, Rizky mulai membaca nama yang tertera, dan seketika matanya membesar. Tenggorokannya tercekat. Nama itu terasa akrab baginya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah nama Karsih binti Sarman. Larut dalam pikiran, Rizky pulang dengan langkah cepat sore itu. Saat itu, Juhri menemukan ibunya sedang menyiram bunga. Dia duduk di bangku bambu, mengupas jagung sambil bercanda dengan anak-anak tetangga. "Mak, kita harus pergi ke rumah Bukarsih," serunya. Namun, ketika sang ibu mendengar itu, ia berhenti sejenak, wajahnya tampak berubah. "Kenapa, Nak? Rumah ini ternyata hibah dari dia?" Juhri berdiri kaget. Rizky mengangguk, dan itu bukan satu-satunya kejutan. Mereka bertiga pun melangkah ke rumah Bukarsih, tetapi hari itu suasana rumahnya sunyi. Jendela-jendela tertutup rapat, dan sehelai kain putih terpasang di pagar. Ternyata, Bukarsih telah wafat semalam, meninggal dalam kesunyian di rumahnya. Tetangga menemukan beliau di pagi hari, dengan mushaf di dada dan air mata masih membasahi pipinya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di meja kecil dalam kamarnya terdapat sebuah surat yang ditujukan untuk Yati dan Rizky. Makiati membuka surat itu dengan tangan bergetar. Isi surat tersebut mengubah segalanya. "Yati, aku tahu aku tidak pantas disebut sahabat. Aku telah menghancurkan hidupmu. Namun, aku ingin menebusnya dengan segala yang kumiliki. Rumah ini, harta tabunganku, semuanya untukmu dan anakmu. Aku tidak memiliki keturunan, tetapi aku ingin meninggalkan sesuatu untuk menghapus jejak dosaku. Namun ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Rizky bukan satu-satunya anakmu yang selamat." Surat itu jatuh dari tangan Makiati. Ia tertegun, napasnya tercekat, dan matanya membesar. Apa maksud semua ini? Rizky membaca ulang dan menemukan bagian akhir surat yang menyebutkan satu nama lagi. "Aku titipkan bayi perempuanmu yang kedua, lahir kembar dengan Rizky, tetapi kau tidak tahu karena kau pingsan setelah melahirkan. Aku sembunyikan anak itu dan menyerahkannya kepada keluarga angkat dari Cirebon. Namanya Aisyah." Tiba-tiba, dunia di sekitar mereka seolah berhenti. Juhri duduk lemas. "Kita punya anak kembar," ucapnya. Makiati tak mampu berkata-kata, air matanya meledak begitu saja. "Anak perempuanku masih hidup." Rizky langsung bersemangat. "Mak,
Kita harus mencarinya. Kita bisa minta bantuan pengadilan, dinas sosial, bahkan media. Jika dia masih hidup, kita pasti bisa menemukannya. Namun, Makiati menggeleng sambil mengalirkan air mata. Tidak, Rizky. Bukan kita yang akan menemukannya, tetapi doaku yang akan mencarinya. Malam itu, Makiati kembali ke musala kecil di sudut rumah. Ia membuka buku wiridnya dan membaca dengan suara lantang dari hati yang terdalam. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Wajid, Ya Jami. Satukanlah aku dengan anak perempuanku yang terpisah tanpa pernah aku ketahui. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ai Muhammad, hasbunallahu wakil. Sementara itu, di kota Cirebon, seorang perempuan muda bernama Aisyah sedang membersihkan lemari ibunya yang telah wafat sebulan lalu. Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang ditujukan untuknya. Untuk Aisyah, anak yang bukan lahir dari rahimku, tetapi dari takdir yang kusembunyikan demi kebaikanmu. Surat itu mencantumkan nama lengkap Aisyah binti Juhri dan Yati. Di sebuah kamar kecil di Cirebon, Aisyah duduk sendiri menggenggam surat itu. Matanya sembab, tangan gemetar, dan ia menatap foto bayi yang ditemukan di dalam kotak warisan sang ibu angkat. Foto bayi perempuan yang memegang tangan bayi laki-laki seakan tak ingin berpisah. Aku punya saudara kembar, bisiknya. Ia membaca surat itu berulang kali. Di pojok kanan terdapat tanggal lahir, tepat di bulan Mei, sama persis dengan tanggal kelahirannya. Ya Allah, ini bukan mimpi, kan? Majalengka Rizky dengan tekun menelusuri setiap jejak yang mungkin mengarah ke adik perempuannya. Ia pun menghubungi kantor. Dinas Sosial Rumah Sakit Bersalin yang lama menjadi tempat Makiati melahirkan, hingga yayasan panti asuhan tempatnya pernah dititipkan, menemui jalan buntu. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Assalamualaikum, apakah ini benar dengan Rizky bin Juhri dan Yati? Mendengar namanya disebut, Rizky langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Iya, saya Rizky. Apa benar ibu Anda bernama Makati dan Anda lahir pada bulan Mei bersama saudara kembar yang tidak diketahui? Rizky terdiam, hanya bisa mengangguk meski lawan bicaranya tidak dapat melihat. Saya Aisyah, dan saya merasa saya adalah adik kembarmu. Hari Sabtu itu, rumah di Majalengka dipenuhi suasana ramai. Juhri sibuk menata kursi sementara Makiati menyiapkan minuman dan kue-kue yang biasa ia jual di warung. Rizky berdiri di depan rumah, seperti anak kecil yang tidak sabar menunggu tamu istimewa. Ketika sebuah mobil putih berhenti dan pintu terbuka, seorang perempuan muda turun mengenakan kerudung krem dengan mata yang penuh air mata. Ia melangkah pelan mendekati rumah, berhenti sejenak. Makiati tidak kuasa berdiri. Ia hanya bisa menatap dari jauh dengan mata keriput yang tak mampu menahan air mata. Aisyah mendekat, dan Rizky mengikuti di belakangnya, menangis dalam diam. Ketika jarak di antara mereka tinggal 1 jengkal, Makiati membuka tangannya. Pelukan itu terjadi, pelukan yang sudah tertahan selama bertahun-tahun antara ibu dan anak yang tak pernah saling menyentuh sejak lahir. Anakku, kamu cantik, kamu hidup, kamu pulang, kamu anakku. Juhri terduduk di sudut halaman, menahan tangis sambil menyeka wajahnya dengan sarung. Air mata yang jatuh ke tanah menjadi saksi kepergian dan penderitaannya. Ya Allah, inikah jawaban dari semua doa kami? Aisyah menatap Juhri. Pak Juhri, apakah Anda juga ayahku? Juhri mengangguk pelan. Aisyah langsung bersimpuh dan mencium tangan Juhri dengan penuh haru. Malam harinya, keluarga itu berkumpul di meja makan. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi luka, hanya cinta dan rasa syukur yang melimpah. Makiati duduk di tengah, menggenggam tangan Rizky dan Aisyah. Kalian adalah jawaban dari setiap wiridku. Doaku tak pernah meminta kekayaan. Aku hanya ingin anak-anakku pulang. Dan hari ini, Allah mengabulkan semuanya. Di akhir malam, sebelum tidur, Aisyah menulis di jurnal kecilnya, aku akan mengamalkan doa ibuku karena itu bukan sekadar zikir, tetapi kunci dari semua mukjizat yang kusebut nyata. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Wajib, Ya Jami, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah bersatu kembali, kehidupan keluarga kecil ini pun berubah. Makiati tidak lagi tinggal di rumah reot dengan lantai tanah. Ia kini tinggal bersama Rizky dan Aisyah di rumah besar di pinggiran kota Majalengka yang penuh kasih, dinamakan Rumah Berkasih. Namun, suatu malam, saat Makiati duduk sendirian di teras, ia menatap langit dan berdoa seperti biasa. Ya Rahman, jika ini adalah saatnya,
Panggillah aku dalam keadaan bahagia, dalam pelukan anak-anakku. Keesokan paginya, Makiati tidak bangun. Ia wafat dalam tidurnya dengan senyum di wajahnya, dan masih memegang tasbih kecil yang biasa ia gunakan untuk berwirid. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Wajib, Ya Jami, Allahumma sholli ala Muhammad. Rizki dan Aisyah memandikan jenazah ibunya sendiri. Mereka tak mampu berkata-kata. Menangis dengan penuh kesedihan. Air mata Rizki mengalir diam-diam, bagaikan aliran sungai kecil yang menyampaikan cinta. Mak pergi dalam keadaan sempurna, ujarnya sambil menatap wajah ibunya yang tenang. Pemakaman Mak Santi dihadiri oleh ratusan orang. Mereka yang pernah merasakan kebaikan Makati saat masih berjualan gorengan. Orang-orang yang dulu menerima sepiring nasi hangat meski Makati sendiri dalam keadaan lapar, kini berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di atas pusarannya, tersimpan sejuta kenangan dan kasih sayang yang tak akan terlupakan. Aisyah menancapkan sepekan batu kecil yang terukir dengan ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang diambil dari Al-Quran. Beberapa bulan kemudian, rumah berkasih resmi bertransformasi menjadi panti asuhan dan rumah singgah untuk janda serta anak-anak terlantar. Rizki, yang kini menjabat sebagai ketua hakim wilayah, menjadikan tempat itu sebagai ladang pengabdian dalam hidupnya. Sementara itu, Aisyah memilih untuk tidak menikah dalam waktu dekat. Ia ingin mengabdikan dirinya untuk merawat anak-anak yatim piatu, sesuai dengan amanah ibunya yang pernah menitipkannya. Setiap malam Jumat, mereka biasa menyalakan lilin kecil, duduk bersama, dan membaca wirid yang pernah diajarkan oleh Makati. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Wajib, Ya Jami, Allahumma sholli ala Muhammad. Kisah ini memang telah berakhir, namun bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kebahagiaan, karena doa seorang ibu tidak pernah sia-sia, bahkan jika harus menunggu puluhan tahun. Hikmah dari cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, terkadang kita diuji dengan kemiskinan dan perpisahan. Namun, bagi siapa yang menjaga hatinya dengan takwa dan lisannya dengan doa, niscaya Allah akan membuka pintu keajaiban dari arah yang tak terduga. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, sahabat, telah menyimak kisah Imraha. Jika kisah ini menyentuh hatimu, membuatmu merenung, atau meneteskan air mata, serta menumbuhkan keyakinanmu pada kekuatan doa dan kasih ibu, jangan ragu untuk menyampaikan komentarmu di bawah. Bagikan cerita ini kepada teman dan keluargamu, serta jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah haru dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sayangku, semoga kamu juga merasakan keajaiban seperti Makati, Rizki, dan Aisyah, karena kisah mereka adalah doa untuk kita semua. Bulan Sabit, Bunga Mawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.